Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada dalam kebersamaan dengan seorang tokoh yang di dalamnya seorang dosen, tetapi juga ia adalah seorang budayawan yang begitu peduli untuk mengangkat hal-hal praktis, hal-hal yang aktual untuk dibicarakan, dipercakapkan dalam kesempatan ini. Secara kebetulan kami yang ada di sini boleh sekiranya mengangkat percakapan-percakapan atau cerita-cerita, bacerita tentang gereja dan masyarakat. Tapi pada saat ini ada satu topik penting yang untuk kami bicarakan bersama, yaitu gereja dan budaya. Tentunya berawal dari satu pertanyaan untuk saudara kita, Dr. Denny Pinontoan MTH, yang juga adalah seorang budayawan, sekiranya bisa memberikan satu pikiran-pikiran penting untuk kami, untuk dipercakapkan dalam kesempatan ini, yang bisa sekiranya membawa satu pemikiran atau cakrawala berpikir yang luar biasa untuk kami perdengarkan di dalam kesempatan ini kepada saudara-saudara yang sekiranya peduli dan concern untuk membicarakan tentang gereja dan kebudayaan atau budaya itu sendiri. Sekiranya ada starting point yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini menyangkut gereja dan kebudayaan atau gereja dan budaya. Menurut Pak Dr. Denny, saudara kita ini, sekiranya bisa ada hal-hal penting yang bisa disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Pendeta Stephen Bones Manengke, seorang pendeta tapi juga teolog. Kali ini orang ada di channel Bercerita Gereja dan Masyarakat, dan teman berdiskusi adalah Pendeta Stephen, dan kita sore hari ini mengangkat topik tentang gereja dan masyarakat. Nah, topik ini sudah dipercakapkan sejak lama sekali, dan selalu berkaitan dengan dua hal. Pertama, seolah-olah gereja dipahami itu suatu dari surga, dia sakral, dan budaya itu suatu yang dia sekuler atau suatu yang bikinan manusia lah. Tapi sebenarnya dalam perkembangan kemudian, dalam teologi kontekstual atau dalam teologi agama-agama atau dalam teologi gereja dan masyarakat, maka kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Bahwa gereja itu adalah bagian integral dari masyarakat dan bagian integral dari budaya atau kebudayaan. Nah, mengapa? Karena gereja itu memang membawa pesan ilahi. Dia hadir untuk menyampaikan kabar baik, tapi dia hadir dalam konteks sejarah, sosial, politik, ekonomi, dan tentu budaya. Dan itulah kita katakan bahwa gereja ada dalam kebudayaan manusia. Nah, tentu prosesnya harus terjadi secara dialogis atau bahkan mungkin juga secara dialektis. Bagaimana gereja merespon perkembangan kebudayaan, tapi bagaimana juga perkembangan kebudayaan itu memberi sesuatu bagi gereja. Alkitab sebagai buku suci orang Kristen, katakanlah sebagai firman Allah yang di dalamnya bicara tentang Yesus Kristus, yang sebelumnya juga bicara tentang kehidupan manusia. Dan kita sudah tahu bagaimana cerita Alkitab itu sendiri. Yang jelas Alkitab itu sendiri berada dalam satu konteks budaya, yang bercerita-cerita rakyat yang disampaikan. Dan perlu ada bagaimana kita melihat kacamata budaya itu untuk menjadi perhatian khusus bagi kita sebagai warga gereja, sebagai orang yang menekuni dunia teologi itu sendiri, untuk bagaimana melihat dalam kacamata firman Allah. Silakan. Ya, jadi singkatnya gereja selalu mengatakan bahwa Alkitab itu adalah teks atau suara ilahi. Saya kira itu jelas sekali. Semua setuju. Dengan dia dikatakan itu suara ilahi, maka berarti Alkitab itu hanya bisa dipahami dengan cara kita atau pendekatan memahami kehendak Allah. Alkitab itu tidak bisa dipahami secara sains dalam bahasa iman ya. Alkitab itu tidak bisa dipahami dalam pendekatan yang lain.
Tapi Alkitab itu dipahami sebagaimana ia ada. Sebagaimana ia adalah teks ilahi atau sebagaimana ia adalah buku yang berisi catatan-catatan, tulisan-tulisan yang mau menyampaikan tentang pesan-pesan ilahi. Kita dudukkan di situ dulu tentang teks Alkitab itu. Nah, sehingga kemudian barulah kita memahami bahwa di mana atau dalam konteks apa kelahiran teks-teks ini. Memang kita harus sadari bahwa kalau kita membaca teks-teks Alkitab, yang jelas ada dalam satu budaya tertentu, apakah itu dalam konteks budaya Yahudi ataupun mungkin Yunani. Kita itu yang menggambarkan. Dan memang sebagaimana dibahasakan oleh Pak Dedi tadi, kita tidak bisa keluar karena ini teks-teks suci yang di dalamnya berisi firman Allah. Supaya kita tidak kabur dalam melihat akan hal ini. Silakan Pak. Ya, sehingga ketika kita memahami bahwa Alkitab itu adalah teks-teks yang berisi pesan-pesan ilahi, maka saya kira harus kita pahami itu karena dia melampaui budaya, maka kemudian dia bisa dipahami, dibaca, dikontekstualisasikan dalam beragam budaya. Meskipun misalnya di Alkitab itu ada semacam backgroundnya Israel atau orang-orang Yahudi, kebudayaan Yahudi dan sebagainya, atau Timur Tengah lah pada umumnya. Tapi sebagai sebuah teks yang menyampaikan pesan ilahi, maka dia tentu selalu relevan dan kontekstual dibaca oleh orang-orang yang beragam budaya. Nah, seperti misalnya orang Minahasa dengan budaya Minahasanya membaca Alkitab, selalu relevan, kontekstual. Yang jelas kita mesti telusuri lebih detail lagi tentang arti budaya itu sendiri dan arti firman Allah itu sendiri. Jangan kita terjadi perpaduan atau kata sinkretisme di dalamnya. Kita mesti banyak belajar dalam hal ini untuk menelusuri lebih lanjut lagi itu sendiri akan arti firman itu sendiri dan arti konteks budaya itu sendiri, di mana Alkitab itu harus direlevansikan dengan satu situasi dan kondisi, itulah budaya yang dipakai. Dan itulah sasaran firman Allah itu harus tampil di tengah-tengah berbagai ragam konteks budaya tertentu. Silakan Pak. Jadi bisa kita bahasakan sederhana bahwa sebelum pun misalnya orang-orang Minahasa, dalam kita ambil contoh orang Minahasa, mengenal kekristenan melalui antara lain diperkenalkan Alkitab, sebenarnya juga Allah yang Maha itu sudah berbicara dalam kebudayaan ini dan pada banyak kebudayaan yang lain. Nah, Alkitab adalah tentu dia berisi pesan firman ilahi, dan kebudayaan selalu didefinisikan itu sebagai upaya manusia atau bagaimana manusia kemudian memproduksi sesuatu, apakah bahasa, adat istiadat, atau sistem teknologi, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya menurut saya tidak bisa dipisahkan. Artinya apa yang kita sebut dengan budaya dan agama itu, dan kemudian antara lain dalam Kristen itu mengenal Alkitab, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena manusia yang kemudian mengupayakan kehidupannya dengan bahasa, dengan adat istiadat dan lain sebagainya, dalam iman Kristen disebut bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah, dan manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi manusia yang berbudaya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Nah, yang kemudian dalam kaitan dengan dia berbudaya, yang terjadi sebenarnya adalah proses yang dialektis antara upaya-upayanya untuk mengembangkan kehidupan dengan bagaimana kemudian dia memahami kehendak Allah. Oke, kita bicara tentang secara spesifik penginjilan di tanah Minahasa yang memang harus membooming Injil Kerajaan Allah itu yang disampaikan kepada umat manusia, supaya sekiranya ada satu gambaran bahwa inilah patokan spiritualitas kita, keimanan kita, ketaatan kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, supaya jangan tidak keluar dari koridor itu. Dan memang itulah yang kita mau coba sampaikan, bagaimana proses membooming itu sendiri, tentang strategi para penginjilan, mulai dari para sendeling itu sendiri yang step by step
boleh memasuki dunianya Sulawesi itu, dunianya Minahasa, supaya sekiranya bisa mengerti arti dan maksud kekristenan itu sendiri ada di tanah Minahasa dari satu proses tertentu, bukan cuma terjadi dengan sendiri. Oh, semua masuk Kristen, ternyata tidak demikian. Silakan Pak. Jadi ada dua hal ya sebenarnya paradoks kaitan kita memahami sejarah penginjilan di katakanlah abad 17, 18, 19, tapi terutama abad 19. Kalau kita menunjuk di Minahasa berarti kita akan berhubungan dengan Nederland Zendeling Genootschap yang mengutus Zendelingnya, dan NZ3 ini berkedudukan di Rotterdam. Dua hal, pertama bahwa para Zendeling ini tentu dalam maksud untuk mengabarkan kabar baik. Tapi yang kedua yang ingin saya katakan bahwa pemahaman mereka tentang mengabarkan kabar baik itu tentu dalam pemahaman waktu itu yang sudah berbeda mungkin dengan sekarang, yang sangat berkaitan dengan bahwa mengabarkan kabar baik dalam pemahaman teologi misi waktu itu antara lain adalah bagaimana menjadikan orang-orang yang bukan Kristen, terutama yang mereka lihat itu masih alifuru dalam bahasa mereka, atau dinilai itu masih melakukan penyembahan berhala di masa itu. Sehingga kemudian yang diupayakan adalah bagaimana mereka dalam rangka menerima Yesus Kristus adalah dengan cara konversi dan kemudian merubah, mengganti semua sistem kebudayaan, adat istiadat budaya mereka. Tapi yang kedua yang saya bilang paradoks dengan itu tadi, karena dalam perkembangan kemudian, dan itu juga menjadi bagian dari perkembangan teologi misi, adalah bahwa Injil itu antara lain adalah untuk menyapa orang-orang untuk kemudian hidup dalam suasana, dalam nuansa kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Nah, dalam tafsir kemudian, kerajaan Allah itu adalah keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan lain sebagainya. Sehingga fokusnya tidak lagi terutama pada konversi, tapi bagaimana gereja yang hadir. Nah, sekarang dipahami bahwa gereja yang yang didirikan oleh para Zendeling itu sudah bertumbuh dan kemudian menjadi bagian dari kebudayaan setempat, memberi warna kerajaan Allah bagi konteksnya. Nah, konteks Indonesia itu adalah konteks yang majemuk. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Dan juga masih berhadapan dengan agama suku. Saya kira Pendeta Bones yang bagian dari Gereja Masih di Minahasa juga mengikuti perkembangan itu melalui PGI. Yang juga kemudian coba mengelaborasi, mengkontekstualisasikan pemikiran-pemikiran ekumenis global. Bagaimana antara lain kearifan-kearifan lokal itu digali dari agama suku, dari sistem-sistem kepercayaan lain, yang kemudian itu dipahami sebagai konteks berteologi. Bukan lagi medan berteologi, tapi sebagai konteks berteologi. Dan di situ terjadi dialog teologis. Ya, memang harus demikian, bahwa kita tidak bisa mengklaim satu budaya tertentu untuk katakanlah dimasuki oleh Injil dalam hal ini, tetapi budaya-budaya yang ada, saya setuju kalau dibilang sekarang Injil itu masuk di berbagai macam latar belakang budaya. Ya. Nah, saya tahu memang Pak Denny ini adalah seorang teolog, baru seorang sejarawan, dan juga seorang budayawan yang lengkaplah sudah. Sekarang kita mau coba kaji dari para Zendeling itu sendiri. Masing-masing punya ciri khas dalam rangka menata satu kontekstualisasi berteologi lewat masuk dalam satu budaya tertentu. Itu bilang budaya in loco, teologi in loco, ataupun mungkin kontekstualisasi berteologi di Indonesia. Inkulturasi. Silakan dijabarkan dalam hal ini. Jadi para Zendeling juga di masa itu memang melakukan apa yang kemudian disebut teologi kontekstual, teologi inkulturasi, dengan cara berpikir, dengan paham dan cara mereka masa itu. Misalnya begini, ada perbedaan yang mendasar antara pemahaman para Zendeling mengenai bahasa. Kalau pemerintah kolonial dalam konteks Hindia Belanda atau Indonesia waktu itu
mengupayakan bahwa yang akan dijadikan bahasa nasional dan itu kemudian diperkenalkan di sekolah-sekolah, sekolah gubernemen dan sekolah diupayakan juga ke sekolah Sendling adalah bahasa Melayu. Tapi para Sendling memilih bahwa baiknya juga dan memang itu juga menjadi jadi perhatian mereka bahasa setempat, bahasa ibu, sehingga kita tahu bahwa banyak sekali terjemahan Alkitab, baik dia masih dalam bentuk kitab atau sudah satu Alkitab keseluruhan dalam bahasa lokal. Nah, hal ini sebenarnya ingin menunjukkan pada perbedaan pemahaman, karena para Sendling yang diutus dari Rotterdam di NZG itu, doktrinnya adalah bahwa kekristenan itu harus menjadi bagian dari kebudayaan setempat. Itu doktrin dari NZG. Tapi pemerintah kolonial, pemerintah yang di mana waktu itu tentu tidak berkepentingan dengan itu, tapi lebih berkepentingan dengan penjajahan. Penjajahan berkaitan dengan penaklukan, penyeragaman, sehingga yang selalu diusahakan oleh pemerintah kolonial bahwa ada satu bahasa seragam di Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Nah, dari catatan ini bisa kita kemudian temukan ada perbedaan pemahaman antara pemerintah kolonial yang sama-sama Belanda dengan Sendling mengenai kebudayaan setempat. Meskipun tentu yang dimaksud oleh Sendling itu adalah ketika kekristenan menjadi bagian dari kebudayaan itu, maka nilai-nilai kekristenan yang kemudian harus mengisi. Cuma problem waktu itu masih juga dominan dalam pemahaman Sendling adalah kekristenan itu harus bercorak barat, Eropa. Nah, itu yang kemudian kan dicoba didiskusikan kemudian pasca Sendling. Memang kita mesti jujur bahwa sepertinya masih banyak ikatan-ikatan dalam tanda kutip antara dunia Eropa masuk ke teologi kita. Ya, betul. Itu yang betul. sebenarnya tidak masih seringkali kuat tidak pas. Nah, seringkali tidak pas atau katakanlah tidak bisa diterima sepenuhnya. Oke, apa ini dipaksakan gerakan Eropa yang masuk ke dalam pandangan-pandangan kita. Betul. Ya, kita mesti punya jati diri sendiri sebagai orang Minahasa, sebagai warga masyarakat yang perlu ada pandangan-pandangan teologi tertentu. Tentu juga bagaimana Gemim itu sendiri sebagai gereja yang besar di sini untuk bisa menampilkan ciri khas atau kekasan teologi kita, teologi in loco Gemim dalam hal ini lewat budaya-budaya kita tentunya. Silakan Pak, lanjut. Jadi sebenarnya ketika sejak Gemim berdiri, sejak Gereja Masihi Injili Minahasa berdiri, para pendahulu kita, antara lain Domini Asyet Erbenas, lalu kemudian banyak lagi yang lain, sudah mengusahakan itu dengan menetapkan Manguni sebagai logo, lambang Gemim. Nah, itu luar biasa. Memang bicara Manguni ya, atau sempat terjadi perdebatan yang ada, sampai pun bicara daerah secara Mitra sempat mengganti Manguni dari Pombo, dari Merpati. Mungkin bisa ada gambaran dari Pak Denny dalam hal ini. Kira-kira ada apa alasan mereka? Baru apa kira-kira kita sebagai katakanlah warga jemaat Gemim itu yang tetap memakai logo Manguni itu. Jadi apa kapasitas apa interpretasi terhadap hal itu. Jadi kita mesti lebih jelas lagi kan dalam hal ini. Ya, itu kan terjadi sekitar tahun 2000 berapa itu? 2012 2013 kena salah. Perdebatan atau kontroversi sana yang mau memperhadapkan antara Manguni dengan Merpati. Hanya antara lain karena katanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, burung Manguni itu burung hantu yang dinilai oleh pemerintah waktu itu tidak sesuai dengan kekristenan. Sementara yang lebih Alkitabiah, lebih Kristen katanya adalah burung merpati. Kekeliruan pertama adalah bahwa semua adalah ciptaan Tuhan. Amin. Ya, jadi sekira itu poinnya. Tapi bahwa memang perlu ada upaya-upaya untuk mendalami lagi tentang ini. Karena memang ketika Gemim berdiri tahun 1934 itu menggunakan logo Manguni, itu suatu kontekstualisasi yang luar biasa, yang berani sekali. Kenapa?
di abad 19 justru burung ini kan dianggap dianggap tahyul, dianggap itu. Tapi kita potong sedikit. Dalam hal ini bicara manguni ya manguni, burung hantu ya burung hantu. Memang ada jenis tertentu kan? Iya betul itu. Itu yang kita semua harus sepaham dalam hal ini. Burung manguni itu lebih kecil, sekira segenggam ini atau lebih kecil dari ini, tapi genggaman ini. Kalau burung hantu besar sekali kan? Jadi kita mesti berada pada persepsi bahwa inilah ciri khas kemanusiaan, ciri khas keminahasaan. Kita sebagai warga gereja, warga Minahasa yang kita berpegang pada identitas kita keminahasaan yang tak memanfaatkan logo manguni itu sendiri sebagai budaya, bagian dari budaya itu sendiri. Silakan Pak. Itu betul pendeta. Jadi pertama pemahamannya dulu bahwa yang disebut burung hantu itu meliputi banyak hal. Tapi ketika jenis owl ini disebut burung hantu itu kekeliruan. Tapi hanya sekedar menamakan. Tapi yang paling penting bahwa ini tegaskan lagi kekeliruan dari mana ini kan ya? Iya, karena dipertegas lah. Karena yang dimaksud dengan manguni ini adalah burung endemik di sini. Endemik. Nama latinnya itu Otus madadensis. Dia kecil. Di Minahasa juga banyak burung yang jenis burung itu, tapi yang endemik, tapi itu yang kemudian sejak zaman leluhur menjadi sebagai pembawa pesan. Jadi diyakini sebagai pembawa pesan itu burung manguni. Nah, oleh Sendling karena burung manguni ini sebagai bagian penting dari ritual-ritual dianggap itu sesuatu yang sesat, sakral. Tapi saya kira kita tidak perlu menyalahkan pemahaman Sendling waktu itu karena mereka hidup pada zamannya. Nah, zaman kita sekarang yang antara lain juga pemikiran kita hari ini diletakkan, pemikiran kekristenan kita diletakkan oleh Charles Sendling ini sudah harus berubah mestinya memahami itu. Dan itulah saya kira sehingga DS Aset Erbenas misalnya atau pendahulu Gemim memilih burung manguni sebagai logo Gemim. Dan apa yang mau dikatakan bahwa mereka mau mengambil dari nilai-nilai luhur untuk kemudian berteologi. Nah, itu kan yang luar biasa, pendeta. Memang kita harus menghilangkan persepsi-persepsi yang salah, pandangan-pandangan yang salah tentang manguni itu sendiri. Yang memang di dalamnya manguni bukan katakanlah sejenis sekali, tapi kita punya ciri khas. Manguni itu memang kecil, bukan seperti burung hantu yang mungkin ya katakanlah begitu besar bisa masuk di panggung di pundak kita kan seperti itu. Jadi nggak bisa dikotomikan manguni itu adalah burung hantu. Yang kita harus tegas dalam hal ini kan, karena memang Minahasa itu punya ciri khas budaya tertentu yang semua pakai logo manguni, termasuk mitra sendiri kan, yaitu mengembalikan ke budaya manguni. Kembalikan dan kita juga memang mentransfer katakanlah mengambil dan kita coba tampilkan dengan isi nilai-nilai teologi yang di dalamnya. Mungkin ada gambaran-gambaran tertentu tentang manguni itu sendiri. Silakan. Iya, jadi manguni itu kan burung sakral, artinya dia punya makna tertentu bagi kosmologi Minahasa. Nah, sehingga ketika dia digunakan sebagai logo Gemim, maka dia memiliki arti. Itu yang saya bilang tadi, bahwa ketika para leluhur Minahasa waktu itu dalam hal ini Gemim memilih burung manguni sebagai logo, itu kontekstualisasi juga. Bagaimana mereka tetap sebagai orang Minahasa yang menggali nilai-nilai budaya Minahasa dengan cara pandang baru dan mau berteologi. Nah, tentu dalam pemahaman bahwa itu mungkin cerdasnya Aset Erbenas dan kawan-kawan, gitu, dan yang memanfaatkan ini tapi diberikan isi tertentu. Iya toh. Nah, kalau bukan sesat, ini kalau bicara tentang sesat ini jangan hanya katakan sesat, adalah yang sesat kalau bicara tentang kesesatan, Kang. Silakan Pak, lanjut. Jadi sebenarnya begini pendeta, karena ini juga praksisnya kan dia dijadikan logo dan pendeta Stephen Bones Manengke itu juga kan bagian dari penting dari Gemim sebagai pendeta jemaat. Nah, sebagai pendeta. Saya sendiri sebenarnya ingin bertanya tentang bagaimana sebagai pendeta Stephen mengedukasi atau kemudian coba menyampaikan soal ini kepada jemaat.
Dan yang jelas kita beranjak saja dari arti bangun itu sendiri. Iya. Ada berbagai macam arti yang orang perlu sikapi juga atau melihat dari kacamata ada DP bulu atau apa ya, itu yang terus mesti lebih refleksikan lagi. Dan ini ya yang mesti dijelaskan kepada warga jemaat itu sendiri. Kita pikir kita sama sebagai warga Gemim yang memang harus mengoreksi pandangan-pandangan yang salah tentang kekasan kita memanfaatkan Manguni itu sebagai burung katakanlah yang dipandang sebagai bagian dari budaya. Ya, kita tidak usah bicara inkulturasi, tapi kita bicara bagian dari budaya itu sendiri. Oke. Lanjut, silakan, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Saya kira bagian terakhir dari sesi kita ini adalah memang ada satu pekerjaan besar bagi Kekristenan di Minahasa, terutama gereja, dan memang karena berteologi itu suatu yang tidak pernah selesai, terus-menerus dilakukan. Nah, kaitan dengan gereja dan budaya masih ada banyak pertanyaan di seputar itu, dan karena gereja juga terus berubah, demikian juga dengan budaya. Ya dulu kita bersoal dengan budaya tradisional, adat istiadat, ritual-ritual. Tapi hari ini gereja juga harus berhadapan dengan budaya modern, budaya populer. Nah, itu juga jadi satu tantangan. Jadi poinnya adalah karena gereja memang dihadirkan oleh Allah di dunia ini, maka gereja itu terus-menerus bergumul dengan dunia ini, dengan kehidupan kebudayaan manusia. Dan Kembali, itu proses saling ke wawasan teologi kita. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dalam konteks tertentu. Kita mesti jujur sekarang, dan banyak sekali orang-orang yang skeptis ya, atau katakanlah tidak sepandangan dengan kita, dengan bahasa-bahasa yang bukan apa, tapi ini yang kita mesti bicara jujur, bahwa Gemim tetap gereja besar, Gemim itu harus maju, Gemim harus mencerminkan terang yang sebenarnya. Jati diri Gemim itu sendiri sebagai warga kerajaan Allah yang perlu menampilkan satu kekasan tertentu, bahwa kita mampu jadi teladan, kita mampu menjadi contoh yang baik di tengah-tengah jemaat kita, dan kita mampu berteologi dalam konteks budaya kekinian, bahkan keakanan. Ini yang kita mesti bicara kan. Dan memang hati-hati juga dengan bahasa-bahasa kita juga, justru kan, karena kondisi sekarang ini kalau kita salah bicara justru akan menghantam diri kita sendiri. Oh, ternyata juga terlalu salah bahasakan. Ini pandangan-pandangan teologi yang kita mesti rumuskan, dan kita mesti banyak bicara juga dengan siapa saja yang mau dialog dan berbicara dengan kita. Marilah kita bicara yang benar dan bicara yang tegas. Inilah kedirian atau jati diri kita sebagai warga Gemim itu sendiri. Silakan Pak, lanjut. Ya, jadi sekarang kan gereja atau manusia di dunia pada umumnya sudah memasuki apa yang disebut juga dengan budaya digital. Ya. Transformasi dan digitalisasi. Iya, luar biasa sekali. Menuju ke 5.0. 5.0 society ya. Nah, jadi ini juga pergumulan gereja. Artinya saya kira ini yang menjadi semacam semangat dasar dari gereja, bahwa dia harus terus mengada, menjadi bagian dari kehidupan manusia dengan segala dinamikanya. Saya kira itu. Saya kira apa yang kita bicarakan ini adalah khotbah yang hidup kan, yang perlu disampaikan, dan kita saling bicara. Ya, itu bicara teologi itu sudah akan pernah habis. Mungkin kelebihan saya kita bisa katakan ini kekurangan Anda, tapi kekurangan saya, kelebihan Anda. Jadi kita saling mengisi satu dan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang kata tidak sesuai dengan pandangan kita, apa yang saya sampaikan atau apa yang Pak Deddy sampaikan. Malah kita berdiskusi, kita bicara bersama, dan kita tentukan arah tujuan kita, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya kira sekian untuk percakapan kita sekarang ini. Ini episode pertama untuk bicara tentang gereja dan budaya itu sendiri. Ini masih episode pertama. Karena masih banyak lagi cerita lain yang kita akan angkat lagi tentang topik ini. Banyak topik. Banyak hal ya. Makasih Pak Denny. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Segala sesuatu kita harus andalkan Tuhan. Kita berdoa gumuli segala sesuatu supaya kita tidak salah membahasakan. Terima kasih Pendeta Stefan Bones Manengke.
Tapi ya bagi para pendengar dan juga tentu terima kasih kepada Pendeta Stephen karena dengan ada teman bercerita maka kemudian kita akan saling berdialog, berdiskusi dan akan saling mengisi. Berdebat Demikian. juga enggak apa-apa. Oke. Tapi ya inilah satu komunitas kita mesti angkat ke permukaan bahwa kita mesti rajin seperti ini kan. Apalagi dengan kondisi sekarang ini nggak bisa kumpul-kumpul terlalu banyak. Iya, oke. Ya kan, jadi bagaimana mengatur satu situasi di mana kita bisa baku dapat, kita bisa bicara ya tanpa harus mengundang orang banyak. Yap, Ya salam. kan? Tuhan berkati. Shalom.